Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan pengunjung kebaktian hari ini, Minggu tanggal 20 Februari 2022 melalui channel YouTube. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Ayat pembuka dalam ibadah kita saat ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kembali hidupku
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk di hadapan Tuhan mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau senantiasa menemani kami di dalam setiap pengalaman suka maupun duka kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tapi ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak mensyukuri kasih Tuhan, kami lupa untuk mengasihi sesama kami. Kami tidak mau mengasihi mereka yang menyakiti kami. Ampuni kami ketika rasa ego, kepentingan diri menguasai hati pikiran kami, sehingga kami tidak mampu untuk bisa mengasihi mereka, sesama kami, bahkan orang yang menyakiti kami. Kiranya dengan hikmat Tuhan kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami sebagai rasa syukur kami atas kasih-Mu, bahkan mengasihi mereka yang sudah menyakiti kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam dosa tenggelam
Yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, serta bertekad untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, dengan berdiri, mari kita mendengarkan berita anugerah dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Duduk Ibu Bapak, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Adalah sebuah anugerah ya Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama saat ini sekalipun secara online. Tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini ya Tuhan kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, kami renungkan, sungguh boleh tertanam dalam hati pikiran kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dalam keseharian kami. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, sehingga kami bisa merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar sebulan yang lalu di media sosial viral sebuah video aksi pengejaran sebuah mobil yang dikendarai seorang lansia berusia sekitar 89 tahun. Lansia yang mengendarai mobil tersebut diteriaki maling oleh sekelompok orang hingga berujung pada pengeroyokan massa dan akhirnya sampai lansia tersebut meninggal dunia. Ternyata setelah polisi menyelidiki identitas dari sang supir yang sudah berusia lansia tersebut, dia bukanlah pencuri. Dia adalah pemilik dari mobilnya sendiri yang sudah difitnah dan diteriaki maling oleh sekelompok orang. Fitnah yang berujung pada kematian diawali dengan motor salah satu pelaku pengeroyokan yang diserempet oleh sang supir mobil tersebut. Akhirnya para pelaku fitnah dan pengeroyokan pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di ranah hukum. Dari kejadian ini Ibu Bapak kita bisa melihat bahwa dunia diwarnai dengan orang-orang yang bisa melakukan segala cara untuk membalas perlakuan yang mereka terima. Motor nggak sengaja diserempet, dibalas dengan fitnah, diteriaki maling, bahkan sampai pengeroyokan massal dan berujung pada kematian. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita pun kadang sadar atau tidak membalas perbuatan orang lain sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada kita. Ketika seseorang berbuat baik kepada kita, maka kita pun akan membalas dengan kebaikan juga. Dan di sisi lain ketika orang lain menyakiti kita, maka kalau bisa kita akan balas dengan berkali-kali lipat perlakuan yang lebih menyakitkan, supaya mereka tahu rasa. Ketika kita tersenyum kemudian tidak dibalas, maka jangan harap suatu ketika saya bisa tersenyum lagi kepada orang tersebut. Ketika pasangan mengungkapkan perkataan yang melukai kita, kemudian kita balas dengan perkataan yang jauh lebih menyakitkan. Benci dibalas benci, memukul dibalas dengan memukul, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itulah yang menjadi pandangan dunia pada umumnya. Namun apa yang Tuhan Yesus ajarkan justru bertolak belakang dengan pandangan dunia. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 29 Yesus mengungkapkan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil bajumu." Ini adalah suatu ajaran yang luar biasa Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa luar biasa? Karena berbeda dengan apa yang biasa, apa yang menjadi pandangan dunia pada umumnya. Kalau pandangan dunia ya berbuat baik sama orang yang berbuat baik juga. Kalau ada orang jahat ya harus dibalas dengan jahat. Kalau musuh ya harus dibalas dengan rasa benci, dengan perlakuan yang jauh lebih menyakitkan supaya mereka bisa tahu rasa. Tapi justru apa yang Tuhan Yesus ajarkan justru kasihilah musuhmu. Dan menarik ketika kita mencermati kata kasih di sini berasal dari bahasa Yunani agape, yang artinya ketika mengasihi musuh harus dilandasi dengan kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih. Itulah kasih yang Tuhan inginkan yang bisa kita lakukan kepada mereka. Mereka bahkan yang bukan hanya berbuat baik kepada kita, tapi justru mereka yang berbuat jahat atau menyakiti
kita. Ketika kita membaca ini yang mungkin bukan sekali saja kita baca, udah sering kita baca tentang kasihilah musuhmu, tentu tidak mudah untuk bisa mewujudkan kasih yang tulus tanpa pamrih kepada orang yang sudah menyakiti kita. Mudah untuk mengasihi mereka yang juga mengasihi kita. Tapi ujian tantangan sesungguhnya adalah ketika kita harus mengasihi mereka yang berbuat jahat dan menyakiti kita. Namun bukankah itulah kasih yang Tuhan sudah nyatakan terlebih dulu terhadap kita? Kita yang sering melukai dia, kita yang sering mengecewakan dia, kita yang sering tidak setia kepada dia, kita yang sering melupakan dia, namun Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih sudi untuk bisa menebus dosa kita, untuk bisa mengampuni dosa kita. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita renungkan Ibu Bapak dari firman Tuhan saat ini. Bagaimana kasih agape, kasih yang tulus tanpa pamrih itulah yang melandasi kasih kita kepada sesama, bahkan kepada musuh kita sendiri. Dan yang kedua, menarik ketika kita mendalami tentang perkataan Yesus tentang barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Kalau dalam Injil Matius diungkapkan, siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Dalam tradisi Yahudi Ibu Bapak, ketika seorang menampar pipi kanan gitu ya, berarti pakai punggung tangan. Artinya orang yang ditampar lebih rendah derajatnya. Sedangkan kalau pakai telapak tangan nampar pipi kiri, berarti dianggap sederajat orang yang ditampar maupun si penampar. Kalau ditampar pipi kanan kemudian kasih lagi pipi kiri, ingin menekankan bahwa sebenarnya mereka itu sederajat dan akan membuat si penampar berpikir ulang untuk bisa menampar. Dan jika ada seseorang yang ditampar oleh seseorang yang derajatnya sama, maka orang tersebut bisa melaporkan si penampar ke pengadilan. Dan artinya tindakan menawarkan pipi kiri artinya membuat si penampar berpikir ulang, karena bisa saja tindakannya akan dilaporkan ke pengadilan. Berdasarkan pemahaman dalam konteks budaya tersebut, perkataan Kristus bisa diartikan, jika ada orang marah dan merendahkanmu, sadarkan dia. Kalau kamu tidak boleh direndahkan seperti ini, bagaimana caranya? Dengan membiarkan dia sadar bahwa kalian sederajat. Demikian juga ketika orang mengambil jubah, maka berikanlah bajumu. Artinya si perampas akan disadarkan bahwa si perampas kok jahat banget ya, saya udah ngambil jubah sampai dikasih baju. Artinya si perampas akan berpikir lagi ketika mau merampas seseorang. Kok jahat banget ya sampai membuat seseorang itu tidak punya apa-apa lagi. Jadi si perampas berpikir ulang ketika mau merampas, karena baju menjadi sesuatu gambaran yang melekat di tubuh. Jadi ketika semua sudah diserahkan, orang itu tidak punya apa-apa lagi, dan akan membuat si perampas berpikir ulang ketika melakukan perbuatannya. Jadi dengan dua contoh yang diungkapkan Ibu Bapak tentang pipi yang ditampar maupun jubah dan baju yang diberikan, makna apa yang Tuhan Yesus hendak ungkapkan di sini? Artinya, ketika kita mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh, betul dengan mengasihi kasih yang sangat tulus tanpa pamrih. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah mengasihi musuh juga harus dengan hikmat. Mengasihi orang yang menyakiti kita juga harus bisa menyadarkan mereka akan kesalahan mereka. Kristus di sini bukan melegitimasi ketidakadilan dan kejahatan. Kristus tidak membiarkan kejahatan merajalela. Sebaliknya, ia ingin kejahatan berhenti. Caranya bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kasih yang tulus dan berhikmat, kasih yang menyadarkan seseorang. Tuhan mengasihi manusia yang berdosa termasuk kita. Cara Tuhan mengasihi adalah dengan kasih yang tulus dan berhikmat. Tuhan mengampuni dosa kita, namun Tuhan tidak mau membiarkan kita terus-menerus dalam dosa dan kesalahan kita. Tuhan menyadarkan kita dengan berbagai cara agar kita bisa kembali bertobat kepadanya.
Bahkan kadang ada konsekuensi juga yang harus kita terima supaya kita bisa jerah dan kembali kepada Tuhan. Demikian pula kasih yang tulus dan berhikmat itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk bisa kita wujudkan kepada sesama kita, bahkan bagi mereka yang jahat dan menyakiti kita. Dengan demikian, mengasihi artinya juga menyadarkan seseorang agar tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Mengasihi bukan berarti membiarkan dia terus-menerus dalam kesalahan atau dosa yang diperbuatnya. Mengasihi bukan berarti juga, oh nggak apa-apa pasangan saya melakukan KDRT kepada saya, nggak apa-apa saya diam aja sampai sekarat karena saya mengasihi pasangan saya. Mengasihi juga diwujudkan dengan memberi maaf, tapi sekaligus juga sekali lagi memberikan kesadaran kepada seseorang akan perbuatannya. Bahkan ketika harus ada konsekuensi, maka ya harus dihadapi supaya dia tahu bahwa dia salah dan mau bertobat. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang diperhadapkan juga dengan ujian tentang mengasihi musuh atau orang yang menyakiti kita. Apalagi jika ada orang yang menyakiti kita datangnya dari keluarga kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita, dari pasangan kita, dari orang tua atau anak kita, kakak atau adik kita yang menyakiti hati kita. Namun disitulah ujian yang sesungguhnya. Apakah kita bisa menerapkan kasih agape, kasih yang tulus, berhikmat, yang sekaligus menyadarkan mereka akan kesalahan mereka. Selamat mengasihi mereka yang menyakiti kita dengan kasih yang tulus dan berhikmat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kami bersyukur ya Allah yang Maha Kasih, ketika melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk kami bisa mengasihi sesama kami, bahkan orang yang sudah menyakiti kami, dengan kasih yang tulus dan berhikmat, yang sekaligus menyadarkan mereka akan kesalahan mereka. Tuhan yang kiranya terus menuntun kami dalam hikmat-Mu ya Tuhan,
agar kami bisa terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan, penebusan dosa pada kami semua, dan ajar kami untuk bisa mengampuni sesama kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap umat Tuhan yang boleh beribadah saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dalam pergumulan kehidupan masing-masing, baik pergumulan kehidupan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah kehidupan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Bagi mereka yang sakit, Tuhan yang terus menguatkan, memberikan pemulihan. Bagi mereka yang berduka, kiranya Tuhan yang terus menghibur dan menguatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan yang terus memberkati setiap pendeta, penatua, aktivis, setiap orang yang boleh terlibat dalam kerja pelayanan. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, kesehatian, memberikan semangat, sukacita untuk bisa terus melayani Tuhan dan umat Tuhan yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam masa-masa penyesuaian di tengah pandemi ini, biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya setiap kebijakan, keputusan yang diambil boleh terus disertai dengan rasa takut akan Tuhan, dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami yang tidak sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena dari awal Dialah yang pertama-tama mengasihi kita. Dia memberikan segala yang terbaik untuk manusia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah kita semua sebagai orang Kristen menunjukkan rasa syukur dengan persembahan kasih yang tulus dari hati. Persembahan juga dapat dilakukan, ditransfer di rekening, atau juga dengan scan QR Code sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang terkasih, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami dalam sehari-hari. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur ini dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Ya juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa dapat memuliakan dan seturut dengan pelayanan-Mu.
Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Sekalipun kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan, kiranya dengan penuh ketulusan dan dengan hikmat Tuhan kita terus dimampukan untuk meneladani kasih Tuhan dengan mengasihi mereka yang menyakiti kita. Mercusuar kasih Bapa. Dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita dari sekarang sampai selamanya. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.